Perkenalkan, nama saya Effendi Laia, mahasiswa Universitas Nias, Prodi PGSD, NIM 222109051. Perkenalkan, nama saya Astri Veronica Zentate, mahasiswa Universitas Nias, Prodi PGSD, NIM 222109020. Perkenalkan, nama saya Krisnawati Loli, mahasiswa Universitas Nias, Prodi PGSD, NIM 221091130. Perkenalkan, nama saya Retuti Giawa, mahasiswa Universitas Nias, Prodi PGSD, NIM 222109267. Perkenalkan, nama saya Elfrida Yanti Zeka, mahasiswa Universitas Nias, Prodi PGSD, NIM 222109054. Perkenalkan, nama saya Boy Putra Selamat Gula, mahasiswa Universitas Nias, Prodi PGSD, NIM 222109030. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas penjelasan tentang materi pada mata kuliah konsep dasar IPA. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi. Nah, sekarang kita masuk pada peta konsep materi. Materi terbagi menjadi dua, yaitu satunggal dan campuran. Satunggal terbagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Unsur terbagi menjadi tiga, yaitu logam, metaloid, dan non-logam. Kemudian senyawa terbagi menjadi dua, organik dan anorganik. Kemudian campuran terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Homogen terdiri dari larutan dan larutan terdiri dari tiga, yaitu asam, basa, dan garam. Kemudian heterogen terbagi menjadi dua, yaitu kaloid dan suspensi. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa di alam. Nah, teman-teman, dari pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa materi dapat berwujud padat, cair, dan gas. Kemudian, padat adalah keadaan di mana materi mempertahankan volume dan bentuk yang tetap. Kemudian, cair adalah keadaan di mana materi menyesuaikan dengan bentuk wadahnya, tapi hanya berbeda sedikit dalam volume. Dan gas adalah keadaan di mana materi mengembang untuk menepati volume dan bentuk wadahnya. Di gambar ini dapat kita lihat contoh, ada beberapa contoh wujud materi. Contohnya batu berwujud padat, air berwujud cair, dan udara berwujud gas. Baik kawan-kawan, sekarang kita membahas tentang perubahan materi. Perubahan materi ini terbagi menjadi dua, yaitu satu, perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik, mari kita membahas satu persatu. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Maksudnya di sini kawan-kawan, ketika sebuah materi memiliki zat dan ketika terjadinya perubahan wujud, maka tidak ada zat yang berubah. Sekarang perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Maksudnya di sini ketika materi memiliki suatu zat dan ketika terjadinya perubahan wujud, maka adanya perubahan zat atau wujud yang bertambah. Nah, di sini kawan-kawan dapat kita melihat contoh-contoh dari perubahan fisika.
Contohnya lilin yang meleleh, yang dimana di dalam sebuah lilin ini memiliki sebuah zat, dan ketika terjadinya sebuah perubahan maka tidak ada zat yang berbeda atau bertambah. Begitu juga dengan besi meleleh. Sekarang kita masuk pada contoh perubahan kimia. Di sini dapat kita melihat buah, yang dimana ketika sebuah materi memiliki sebuah zat, dan ketika sebuah materi tersebut memiliki perubahan wujud, maka adanya zat yang bertambah atau berubah. Begitu juga dengan besi berkarat. Nah, sekarang kita masuk pada sifat-sifat materi. Materi ini kawan-kawan mempunyai dua sifat, yaitu sifat yang pertama adalah sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat materi yang tidak berhubungan dengan zat baru. Sifat fisika terdiri dari sifat intensif dan sifat ekstensif. Sifat intensif adalah sifat fisika yang tidak tergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya warna, bau, dan lain-lain. Sedangkan sifat ekstensif adalah sifat fisika yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya kelarutan, massa jenis, dan lain-lain. Sekarang kita masuk pada sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat materi yang berhubungan dengan pembentukan zat baru, misalnya kekreatifan dan keterbakaran, dan lain-lain. Nah, teman-teman, kita masuk pada zat tunggal, ya. Zat tunggal adalah materi yang terdiri dari satu materi saja. Zat tunggal terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Unsur ini menjadi tiga, yaitu unsur logam, unsur metaloid, dan non-logam. Contoh logam adalah tembaga dengan lambang Cu, seng dengan lambang Cn, platina dengan lambang Pt, besi dengan lambang Fe, emas dengan lambang Au, nikel dengan lambang Ni, krom dengan lambang Cr. Ciri-ciri unsur logam yaitu dapat menghantarkan listrik, penghantar panas yang baik atau konduktor, mudah ditempa, berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa atau Hg, mengkilat jika digosok, titik leleh tinggi. Contoh unsur non-logam adalah 1 brom dengan lambang Br, 2 yodium dengan lambang I, 3 fluorida dengan lambang F. Ciri-ciri unsur non-logam yaitu 1. Pada suhu kamar ada yang berwujud padat, cair, dan gas. 2. Tidak dapat menghantarkan listrik. 3. Menghantar panas yang buruk. 4. Rapuh. 5. Titik didih rendah. 6. Tidak mengkilat. Kemudian contoh unsur semi logam. 1. Germanium dengan lambang Ge. Kedua, silikon dengan lambang Si. Kemudian ciri-ciri unsur metaloid atau semi logam. 1. Memiliki sifat logam dan non logam. Kedua, lebih rapuh dari logam. Ketiga, lebih kuat dari non logam. 4. Umumnya bersifat semi konduktor. 6. Beberapa berkilau seperti logam. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pembahasan yang selanjutnya yaitu materi tentang senyawa. Nah teman-teman, di sini kami akan membahas pengertian dari senyawa, pembagian dari senyawa, juga contoh dari senyawa, dan kami akan membahas beberapa dari aturan penamaan senyawa. Nah langsung saja teman-teman, kita akan masuk pada pengertian dari senyawa. Apa sih yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa merupakan zat tunggal
yang masih bisa dibagi atau dapat diuraikan lagi menjadi reaksi kimia khusus. Nah, atau dalam arti sederhananya teman-teman, senyawa ini merupakan zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Nah, senyawa organik ini kenapa bisa disebut mengandung unsur karbon dan juga mengandung unsur hidrogen? Nah, senyawa organik ini merupakan senyawa molekuler yang dengan unsur kandungan utama yaitu atom karbon dan juga atom hidrogen. Nah, kekhasan atom karbon inilah yang membentuk senyawa menjadi senyawa organik. Nah, teman-teman, senyawa organik ini dapat berasal dari makhluk hidup, juga dapat merupakan hasil dari fotosintesis. Nah, teman-teman, penamaan senyawa organik ini menggunakan awalan, sisipan maupun akhiran. Nah, senyawa organik ini berfungsi untuk memberikan nutrisi. Kenapa bisa disebut sebagai senyawa ini memberikan nutrisi? Karena kita ketahui bahwa contoh dari senyawa organik ini salah satunya yaitu protein, lemak, juga karbohidrat. Dan protein, lemak, dan karbohidrat ini ketiganya merupakan komponen penting dalam biokimia. Nah, selain juga memberikan nutrisi, senyawa organik ini juga berfungsi untuk menjadikan bahan pengawet. Nah, dia contohnya seperti asam benzoat, asam propanat, dan juga natrium sorbat. Nah, selain awalnya kita sudah mengetahui bahwa senyawa organik ini merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon, juga mengandung unsur hidrogen. Tapi ada beberapa senyawa yang mengandung unsur karbon yang bukan merupakan senyawa organik. Nah, apa itu teman-teman? Senyawa yang mengandung unsur karbon ini contohnya seperti kabrida, karbonat, dan juga oksida. Dia bukan merupakan unsur organik. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada pembagian senyawa yang kedua, yaitu senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik ini dia dapat dikatakan sebagai kebalikan dari senyawa organik. Nah, kenapa disebut sebagai kebalikan dari senyawa organik? Sesuai dengan pengertian dari PPT kami, teman-teman, senyawa anorganik ini merupakan senyawa yang tidak mengandung unsur karbon dan juga tidak mengandung unsur hidrogen. Nah, kenapa seperti itu, teman-teman? Karena karakteristik senyawa anorganik ini tidak membentuk ikatan yang kompleks, sehingga tidak memungkinkan adanya unsur karbon. Nah, apa sih contoh dari senyawa anorganik ini? Contoh dari senyawa anorganik ini yaitu seperti asam sitrat, juga natrium klorida, dan karbon dioksida. Nah, senyawa anorganik ini kebanyakan dia berasal dari alam mineral. Senyawa ini didefinisikan sebagai senyawa pada alam yang pada umumnya menyusun material atau benda tak hidup. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada contoh dari senyawa. Nah, senyawa ini kita tahu artinya dari tadi, yaitu senyawa merupakan kumpulan dari dua unsur atau lebih yang saling berhubungan. Nah, berikut kami akan memaparkan atau membahas tentang 5 contoh dari senyawa. Sesuai dengan PPT kami akan membahas 5 contoh. Berikut adalah contoh dari senyawa. Yang pertama adalah air. Nah, di sini air unsur penyusunnya yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, terbukti teman-teman bahwa air merupakan senyawa karena terdiri dari 2 unsur, yaitu atom hidrogen dan juga atom oksigen. Nah, kemudian kita masuk pada nama senyawa yang kedua, yaitu gula pasir. Gula pasir, unsur penyusunnya yaitu 12 atom karbon, 22 atom hidrogen, juga 11 atom oksigen. Nah, terbukti teman-teman, dia mempunyai 3 unsur, atau dia terdiri dari 3 atom, yaitu atom karbon, atom hidrogen, juga atom oksigen. Nah, yang ketiga adalah garam dapur. Garam dapur, unsur penyusunnya yaitu natrium dan juga klorida, atau garam dapur disebut natrium klorida. Dia terbukti teman-teman terdiri dari 2 senyawa. Kemudian yang keempat adalah asam cuka atau asam asetat.
Asam asetat juga terdiri dari 3 atom 2 atom C, juga 2 atom O, dan 4 atom H. Kemudian amonia. Amonia juga merupakan terdiri dari 2 unsur, yaitu 1 atom N, juga 3 atom H. Nah teman-teman, sekarang kami akan membahas beberapa aturan dari tata penamaan senyawa. Nah, di mana aturan pertama yaitu yang kami bahas tentang unsur non-logam dengan unsur oksigen. Unsur non-logam ditambah unsur oksigen. Nah, di sini aturan yang pertama yaitu awalan angka indeks untuk unsur. Nah, kita ketahui dulu angka yang terletak di kanan bawah lambang unsur itu disebut indeks. Indeks menyatakan jumlah atom yang di samping kirinya. Nah, koefisien dan indeks berguna dalam menentukan jumlah atom-atom dalam suatu rumus molekul. Nah, di sini ada 10 beberapa rumus atau beberapa aturan-aturan yang harus digunakan untuk awalan angka indeks dalam unsur. Nah, angka 1 disebut mono, angka 2 disebut tri, di atau angka 3 disebut tri, angka 4 disebut tetra, angka 5 disebut penta, angka 6 disebut heksa, angka 7 disebut hepta, angka 8 disebut okta, angka 9 disebut nona, angka 10 disebut deka. Yang kedua dari aturan unsur non-logam dengan unsur oksigen yaitu unsur terakhir diberikan akhiran ida. Nah, teman-teman, apa sih contoh dari unsur? Bagaimana cara aturan penamaan unsur non-logam ditambah oksigen? Contohnya yaitu karbon dan oksigen atau karbon dioksida. Nah, di sini dia terdiri dari 1 atom C dan 2 atom O, di mana angka atau indeks yang menyatakan jumlah atom di samping kirinya yaitu atom O, oksigen itu terdiri dari 2. Karena dia 2 di bawah di samping kiri oksigen, maka dia disebut di. Makanya disebut karbon dioksida, terdiri dari 2 atom oksigen dan juga 1 atom karbon. Nah, kemudian adalah CO atau karbon monoksida. Nah, teman-teman, untuk aturan angka indeks dari CO ini sebenarnya angka 1 itu tidak perlu ditulis lagi, teman-teman. Tetapi jika kita ingin membaca dari CO ini adalah karbon monoksida, tetap disebutkan indeksnya, tetapi dalam CO ini 1 tidak perlu ditulis. Nah, kemudian teman-teman, aturan yang kedua yaitu unsur non-logam dengan unsur non-logam sama dengan aturan penamaannya di aturan penamaan nomor 1 yaitu unsur non-logam dengan unsur oksigen. Nah, yang ketiga, aturan yang ketiga yaitu teman-teman, dia penggabungan antara unsur non-logam juga dengan unsur hidrogen. Nah, aturan yang pertama dalam penggabungan unsur non-logam dan unsur oksigen dan unsur hidrogen, itu yang pertama yaitu kata hidrogen itu dapat dijadikan nama depan dan nama unsur non-logam sebagai nama belakang dengan akhiran kata ida. Nah, teman-teman, apa contohnya? Yaitu HF, yaitu hidrogen fluorida. Nah, aturan yang kedua yaitu menggunakan kata asam sebagai nama depan dan nama unsur non-logam sebagai nama belakang ditambah akhiran ida. Nah, contohnya yaitu teman-teman HF juga yaitu asam fluorida. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada campuran. Campuran adalah materi yang terdiri dari 2 zat yang berbeda. Campuran terbagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Pertama, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri dari 2 zat atau lebih yang zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Nah, campuran homogen ini terdiri dari larutan. Larutan dapat dibagi menjadi 3, antara lain larutan asam, basa, dan garam. Mengapa pada campuran homogen ini tidak dapat dibedakan? Mengapa? Karena zat penyusun pada larutan dan pelarut hampir sama sifat dan bentuknya, sehingga
kita tidak dapat membedakan di mana zat pelarut dan yang menjadi larutannya. Nah, dari gambar di atas dapat kita lihat beberapa contoh dari larutan, di mana larutan asam, basa, dan garam. Asam dapat kita temukan pada buah jeruk, dan garam dapat kita temukan pada air laut, dan basa dapat kita temukan pada larutan cuka maupun sabun di rumah teman-teman semua. Sekarang kita masuk pada campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih yang zat-zat penyusunnya dapat dibedakan. Nah, ini berbanding terbalik ya teman-teman dari campuran homogen tadi. Campuran heterogen ini dibagi menjadi dua, yaitu kaloid dan substansi. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Kaloid adalah campuran heterogen yang terdiri dari dua zat atau lebih yang ukuran zat-zatnya antara 1 sampai 100 nm. Contohnya pada larutan susu. Pada larutan susu ini, zat penyusun pada larutan susu dapat dibedakan, tetapi ada beberapa yang tidak dapat kita bedakan dari larutan susu ini. Kenapa? Karena zat penyusun sama-sama zat cair, hanya saja bentuknya dan warna ketika dilarutkan dalam air itu berbeda, sehingga kita dapat membedakan ketika susu dilarutkan di dalam air. Kedua, substansi. Substansi adalah campuran dari fluida atau zat padat yang tidak dapat menyatu, sehingga partikel penyusunnya masih dapat dibedakan secara kasat mata. Contohnya pasir yang dilarutkan dalam air. Nah, teman-teman, dari gambar samping kita dapat lihat gelas yang ketika belum dilarutkan pasir dan gelas yang sudah dilarutkan pasir. Pada gambar di samping kita dapat membedakan di mana larutan air yang dilarutkan pasir. Mengapa? Karena zat yang terdapat pada pasir adalah zat padat, sehingga ketika dicampur dalam air, maka zat padat tidak dapat menyatu dengan zat air, sehingga dengan kasat mata kita dapat membedakan mana zat padat dan mana zat cair, sehingga pada larutan tersebut kita dapat membedakan mana pasir dan mana air.